Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah proses mengelola manusia dalam organisasi agar mampu bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Gary Deser, MSDM mencakup proses merekrut, melatih, menilai, kinerja, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, serta menjaga hubungan kerja yang adil dan aman. Sementara itu, Mathis dan Jackson menjelaskan bahwa MSDM adalah sistem yang dirancang untuk memanfaatkan bakat manusia secara optimal demi mencapai tujuan organisasi. Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa MSDM bukan hanya mengurus administrasi karyawan, tetapi juga mengembangkan potensi manusia agar dapat memberikan kontribusi maksimal di organisasi. MSDM memiliki beberapa fungsi utama yang saling berkaitan. Fungsi pertama adalah perencanaan sumber daya manusia, yaitu menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi. Fungsi yang kedua adalah rekrutmen dan seleksi, yaitu proses mencari dan memilih karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang ketiga adalah pelatihan pengembangan yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Fungsi keempat yaitu penilaian kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana karyawan berkontribusi terhadap organisasi. Selanjutnya adalah kompensasi dan kesejahteraan, yaitu pemberian gaji, bonus, dan fasilitas yang adil agar karyawan termotivasi. Dan yang terakhir adalah hubungan industrial, yaitu menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara karyawan dan manajemen. Semua fungsi ini bertujuan agar karyawan merasa dihargai dan mampu bekerja secara optimal. Contoh ini menunjukkan praktik seleksi dan penempatan dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM karena perusahaan melakukan proses wawancara untuk menilai kesesuaian pelamar dengan kebutuhan organisasi. Melalui wawancara, perusahaan menilai sikap dan cara berkomunikasi pelamar sebagai gambaran kepribadian dan profesionalisme. Selain itu, kesiapan pelamar untuk bekerja dan bekerja dalam tim juga diperhatikan karena hal tersebut penting untuk mendukung kinerja dan kerja sama di lingkungan kerja. Dengan penilaian ini, perusahaan dapat menentukan apakah pelamar layak diterima dan ditempatkan pada posisi yang sesuai. Contoh ini termasuk fungsi pelatihan dan pengembangan dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM karena pemilik usaha berupaya meningkatkan kemampuan karyawan. Karyawan yang belum terbiasa menggunakan aplikasi editing diberikan pelatihan singkat agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan promosi. Melalui pelatihan ini, karyawan tidak hanya menambah pengetahuan dan kemampuan teknis, tetapi juga menjadi lebih percaya diri dalam menjalankan tugasnya. Hal ini membantu meningkatkan kualitas kerja karyawan sekaligus mendukung tujuan dan pengembangan usaha. Contoh ini menunjukkan praktik penilaian kinerja dan pemberian kompensasi dalam MSDM. Atasan menilai hasil editing yang dikerjakan karyawan berdasarkan beberapa aspek, seperti kerapian, kreativitas, dan ketepatan waktu penyelesaian tugas. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil kerja karyawan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan. Karyawan yang menunjukkan kinerja baik kemudian diberikan apresiasi atau bonus sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya. Pemberian kompensasi ini dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan, serta mendorong mereka untuk terus meningkatkan kualitas kinerjanya demi mendukung tujuan perusahaan. Pada awalnya, MSDM bersifat tradisional atau administrasi. Fokusnya hanya pada absensi, pengajian, dan pengarsipan data karyawan. Namun, seiring perkembangan zaman, peran MSDM berubah menjadi strategis. MSDM modern tidak lagi menganggap karyawan sebagai biaya, tetapi sebagai aset strategis atau human capital. MSDM kini berperan sebagai 1. Mitra strategis organisasi, 2. Penggerak perubahan, 3. Pengembang talenta, 4. Pencipta budaya kerja inovatif. Dengan peran ini, MSDM ikut terlibat dalam pengambilan keputusan penting organisasi.
Contoh dari peran MSDM tradisional atau administratif yaitu bagian HR hanya mencatat absensi dan menghitung gaji. Artinya HR berfokus pada tugas administratif seperti mencatat kehadiran karyawan dan memastikan gaji dibayarkan tepat waktu sesuai aturan. HR belum berperan dalam pengembangan karyawan atau perencanaan strategis perusahaan, sehingga fungsinya masih bersifat operasional dan rutin. Pemilik memberikan pelatihan singkat tentang cara melayani pelanggan dan memanfaatkan media sosial untuk promosi, menunjukkan peran MSDM modern, karena pemilik usaha berusaha mengembangkan keterampilan karyawan agar kinerjanya meningkat. Pelatihan tersebut membantu karyawan bekerja lebih efektif, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mendukung tujuan usaha, sehingga karyawan dipandang sebagai aset yang perlu dikembangkan, bukan hanya sebagai pelaksana tugas. Di era global dan digital, MSDM menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, transformasi digital, di mana proses rekrutmen, pelatihan, dan penilaian kinerja kini banyak dilakukan secara online. Yang kedua, globalisasi tenaga kerja, yang menuntut kemampuan mengelola karyawan dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang ketiga, perubahan karakter generasi kerja, terutama generasi milenial dan Gen Z yang menginginkan fleksibilitas dan pengembangan diri. Yang keempat, kebutuhan kompetensi baru seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan literasi digital. MSDM harus mampu menjawab tantangan ini agar organisasi tetap kompetitif. Contoh tersebut menunjukkan tantangan digital dalam MSDM, yaitu ketika karyawan masih mengalami kesulitan menggunakan aplikasi digital untuk mendukung pekerjaan sehari-hari. Kondisi ini dapat menghambat produktivitas dan efektivitas kerja, terutama di era yang serba berbasis teknologi. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan memberikan pendampingan dan pelatihan agar karyawan dapat memahami serta menggunakan teknologi dengan lebih baik. Upaya ini bertujuan membantu karyawan beradaptasi dengan perkembangan digital sekaligus meningkatkan keterampilan kerja sehingga perusahaan dapat tetap berjalan secara optimal di tengah perubahan teknologi. MSDM menjadi sumber keunggulan kompetitif karena memandang sumber daya manusia sebagai aset strategis yang menentukan keberhasilan perusahaan. Melalui perencanaan SDM yang baik, perusahaan dapat memastikan jumlah dan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi. Proses rekrutmen dan seleksi yang tepat membantu perusahaan mendapatkan karyawan yang memiliki kompetensi, sikap, dan nilai yang sejalan dengan visi perusahaan. Selain itu, pelatihan dan pengembangan dilakukan secara berkelanjutan agar karyawan mampu meningkatkan keterampilan berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta persaingan pasar. Sistem penilaian kinerja yang objektif dan pemberian kompensasi serta penghargaan yang adil dapat meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, dan loyalitas karyawan. Dengan SDM yang unggul, berkomitmen, dan sulit ditiru oleh pesaing, perusahaan mampu meningkatkan kinerja, produktivitas, serta mempertahankan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Salah satu contoh penerapan MSDM strategis di Indonesia adalah PT Telkom Indonesia. Telkom menerapkan program digital Amaliba yang mendorong karyawan untuk berinovasi dan menciptakan produk digital. Selain itu, Telkom menggunakan sistem pembelajaran digital agar karyawan dapat belajar secara mandiri dan berkelanjutan. Hasilnya, Telkom mampu mempertahankan daya saing dan menjadi perusahaan yang adaptif di era digital. Sebagai kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia memiliki peran strategis dalam meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi. MSDM tidak hanya mengelola administrasi, tapi juga mengembangkan potensi manusia, membangun budaya inovatif, dan menghadapi tantangan global serta digital. Dengan MSDM yang dikelola secara baik dan strategis, organisasi akan mampu bertahan, berkembang, dan bersaing di era modern. Berdasarkan pembahasan mengenai peran strategis manajemen sumber daya manusia atau MSDM dalam meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi di era globalisasi dan digital,
Maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah 1. Memperkuat peran strategis MSDM. Jadikan MSDM sebagai mitra strategis dalam perencanaan dan pengambilan keputusan agar setiap kebijakan selaras dengan strategi bisnis. Kedua, kembangkan kompetisi digital SDM. Lakukan pelatihan berbasis teknologi untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan inovasi karyawan di era digital. 3. Manfaatkan teknologi MSDM. Terapkan sistem digital seperti HRIS dan HR analistik guna meningkatkan efisiensi dan ketepatan pengambilan keputusan berbasis data. 4. Bangun budaya inovatif dan adaptif. Dorong budaya kerja yang terbuka terhadap perubahan dan inovasi untuk memperkuat daya saing organisasi. 5. Perhatikan kesejahteraan karyawan. Seimbangkan produktivitas dengan kesejahteraan fisik, mental, dan emosional karyawan agar tercipta motivasi dan loyalitas tinggi. Yang keenam, kembangkan kepemimpinan digital. Latih pemimpin agar memiliki kemampuan berpikir strategis dan menguasai teknologi untuk menghadapi tantangan era digital. Yang terakhir yaitu kelola keberagaman dan kolaborasi. Terapkan strategi diversity dan inclusion untuk mendorong kolaborasi lintas budaya dan membangun lingkungan kerja inklusif.